Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya murid Bapak ceria-ceria nih. Arni senyum-senyum saja. Pak Tian juga. Syamsuddin. Senyum dulu, Pak. Senyum dulu, Syamsuddin. Ya, Pak. Ya. Ya, kita awali pagi ini dengan senyuman ya, dan juga sarapan supaya fokus dalam menuntut ilmu atau menerima pengetahuan dari Bapak. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan juga semangat ya, sehingga Semangat. kita dapat bertatap muka pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, Bapak persilahkan kepada ketua kelas Tian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak, siap. Ya, teman-teman semua, selamat pagi. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tian. Ya, Bapak absen terlebih dahulu. Heri hadir? Heri ada tidak? Hadir. Heri sudah sarapan belum? Belum, Pak. Aduh. Ya, nanti ketika istirahat langsung beli makan ya, makanan nasi atau apa gitu ya, yang biar mengenyangkan. Gitu. Kemudian Fatma. Hadir. Fatma sepertinya sudah siap nih. Sudah sarapan ya? Siap, Pak. Udah kenyang. Baik. Kemudian Arni. Siap, hadir, Pak. Arni sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Iit. Hadir, Pak. Iit sudah sarapan? Belum, Pak. Belum keburu. Oh, ya Jauh nanti ke ketika sekolahnya, istirahat langsung ini saja ya, belinya jangan beli jajan yang ringan-ringan, langsung beli nasi atau apa gitu ya. Kemudian Tian hadir? Oh ya, hadir. Nah, Tian nih selalu dengan senyuman ya, Tian. Dan Tian sudah sarapan, Tian? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah. Bur. Nyabu ya. Dan Elok hadir, Elok? Hadir, Pak. Elok sudah sarapan, Elok? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, ya. Sudah siap nih untuk belajar. Samsudin? Ya, hadir, Pak. Samsudin, sudah sarapan Samsudin? Belum, Pak. Oh, belum. Waduh, ya. Udah ada tiga ini siswa nih yang belum sarapan. Ya, Pak. Dan nanti sama seperti yang lain, ketika istirahat, ya jajannya nasi, ya, Pak. apa gitu, lontong ya. Ya. Betty, hadir? Hadir, Bapak. Betty semangat sekali, Betty. Semangat, Bapak. Sudah sarapan ya? Sudah, Pak, pastinya. Ya, luar biasa nih. Septi. Hadir, Pak. Septi, gimana? Sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Joni kemana ini, Joni? Joni kemana? Tidak terlihat, Joni. Sakit, Pak. Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga Joni lekas sehat kembali supaya dapat belajar bersama kembali ya, untuk menuntut ilmu bersama kita ya. Tentunya teman-teman juga nih mendoakan temannya yang sedang sakit. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dapat menyimpulkan teks iklan, slogan dan poster dengan tepat ya. Nanti kita sebelum ke materi yang utama, kalian mengulas kembali. Nah,
Coba perhatikan gambar atau contoh yang nanti Bapak akan share ya. Bentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Dah. Nah, ini yang gambar Bapak tunjuk ini gambar apa ini? Yakul minuman. Termasuk teks apa ini? Iklan. Iklan. Sebelahnya apa ini? Sebelahnya? Slogan, Pak. Slogan apa, Iya. Pak? Tulisannya slogan. Nah, ini slogan kata-katanya terlihat. Dan yang ini sebelahnya lagi apa ini? Poster. Poster. Nah, kita ke teks iklan. Nah, tadi kan pertemuan sebelumnya kalian sudah dapat menyimpulkan dengan tepat ya, entah itu teks iklan, teks slogan, atau teks poster. Nah, ini Bapak mau tanya nih, atau siapa deh yang mau menjawab pertanyaan Bapak nih? Siapa yang bisa menyimpulkan teks iklan Yakul ini? Coba. Siapa? Ada yang ingin menjawab? Siapa nih sebelum Bapak tunjuk nih? Siapa? Saya, Pak. Ya, Tian. Gimana, Tian? Gitu? Coba simpulkan iklan tersebut. Ini di sini menginformasikan kalau kita harus selalu menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan usus dengan meminum Yakult tiap hari, Pak. Ya, tepat sekali, Tian. Tepuk tangan dulu untuk Tian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Yaitu bahasa iklan ya, bahasanya itu persuasif ya, membujuk. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, selanjutnya nih sebelahnya, ini ada slogan. Nih Bapak tunjuk aja ya. Coba Fatma, coba simpulkan Pak. slogan ini nih tentang apa nih slogan ini? Slogan itu menyimpulkan, jadi kita itu harus selalu belajar. Tidak mengenal usia, Pak. Oh ya, belajar ya, belajar sepanjang hayat ya. Ya, tepat Iya, sekali ya. Beri aplaus juga untuk Fatma. Terima kasih. Ini murid Bapak pinter-pinter ini. Luar Iya biasa. dong. Dan yang terakhir nih poster. Coba siapa yang mau menjawab mengenai teks poster ini? Siapa? Ini poster apa ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bapak. Ya, Betty, silakan Betty. Ini Di posternya poster- tentang apa? Posternya tentang tips menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan, Pak. Kalau bulan puasa nggak boleh ngerokok. Oh ya, terus? Terus juga minum 8 gelas biar nggak dehidrasi, Pak, habis puasa. Terus berbukanya dengan yang manis-manis. Kayak Setelah aku itu- ya. Iya, seperti Fatma, Pak, katanya. Ya, Manis. Terus yang nah, terakhir, dalam bulan puasa kita harus menjaga kesehatannya. Tadi dikasih tipsnya itu ada berapa itu? ada 5, Pak. Ya, ada 4. 5. Nah, itu ya dimulai dari minum gelas 8 gelas per hari. Dan Dan 4. itu berhenti merokok ya di bulan puasa itu. Seperti itu. Nah, itu kalian semuanya sudah tepat dalam menyimpulkan teks dari 3 teks ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kalian akan belajar mengenai menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, poster dari sumber yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian dapat menganalisis pola penyajian teks iklan, slogan, poster dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar ya. Kemudian juga kalian diharapkan dapat menelaah kebahasannya, entah itu teks iklan, slogan atau poster. Baik, sebelum kita mempelajari kedua materi ini, untuk
membuat kalian lebih siap dalam belajar atau fokus kembali ya. Bapak ada ice breaking ya. Nanti coba ikuti nih apa yang Bapak katakan atau yang Bapak lakukan ya, istilahnya seperti itu. Nama ice breaking-nya itu tepuk waktu ya, tepuk waktu. Kalau waktu itu kan ada istilahnya dapat simpulkan ada pagi ya, siang dan malam lah, istilahnya seperti itu. Kalau tepuk pagi misalnya 1 gini. 1. Tepuk pagi gimana? Ya 1. Tepuk siang 2 kali. Nah, kalau tepuk malam nggak jadi tepuknya tapi mulutnya bilang gitu. Gimana? Coba ayo yes, kayak gitu ya. Ada suaranya, Pak. Iya, kayak gitu tapi nggak Kayak ban nepuk. kempes ya. Iya, karena dilarang berisik. Oh iya, Gitu. betul. Oh iya benar-benar. Siap. Jadi jangan berisik kalau malam ya, waktunya bobo. Iya, bisa ya. Siapa? Coba tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Gimana? Gitu ya. Ini siapa nih yang salah nih? Baru pertama. Ada awas nih. Nanti yang salah suruh nyanyi nih Bapak. Pak Samsudin. Oke, lagi. Ya, yang kedua nih coba. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang. Nah, gitu. Masih fokus. Sekarang tambah lagi 1 jadi 4, coba. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah fokus ya untuk belajar kembali ini. Nah, kita lanjut ke menganalisis tentang pola penyajian ya. Nah, tapi kita mulai dengan teks iklan terlebih dahulu. Nah, ini jenis iklannya itu iklan apa ini? Iklan apa? Sabun mandi. Ini yang atas nih iklan apa nih? Oh, Produk jasa. dan jasa. Ya. Dan jasa. Selain produk dan jasa, iklan itu ada iklan apa lagi? Ayo, yang kemarin masih ingat siapa? Iklan apa? Ayo, selain lupa lagi. Apa? Fatma? Lupa lagi, Pak. Ya, ini Pak, kita fokus ke iklan produk dan jasa ya. Ada barangkali sini ada yang tahu nih. Iklan layanan masyarakat. Ya, kenapa Tian? Iklan layanan masyarakat, Pak. Iya, Itu tepat nih. Tian nih, luar biasa ini. Pinter. Tepuk tangan untuk Tian. Nih. Ya, hanya Tian nih yang bisa menjawab. Oke, nih lihat nih. Ini pasti kalian kenal. Ini siapa? Kak Kak Seto. Kakaknya siapa ya? Ya, tapi bukan itu ya pertanyaannya. Coba perhatikan nih. Ada iklan sabun apa ini? Lupo. Ya, sabun Lupo. Ya, lihat perhatikan tuh kata-katanya itu. Ciptakan hari-hari anti kuman. Penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Ini termasuk jenis iklan produk apa jasa? Produk. Ya, kita ke sebelahnya. Di sini masih ada foto nih. Ini yang perempuan nih, kaum perempuan nih. Tahu nggak ini foto siapa? Yang suka Siwon, K-pop. Pak, Siwon. Siwon. Elok suka K-pop, Elok. Iya, suka banget, Pak. Calon Siwon. suami. Waduh, Elok bener-bener. Ya, Siwon. Dari mana situ Siwon tuh, Elok? Dari Korea, Oh, Pak. dari Korea. Ya, dari Korea. Ini iklannya itu produknya apa? Mie, Pak. Ya, mie. Produknya mie. Mie. Nih, lihat tuh kata-katanya atau kalimat itu. Kalimat persuasifnya yang dapat daya tariknya itu. Pedasnya juara. Seperti itu. Nah, sedot pedasnya juara ya.
Pedasnya juara. Nah, ini lanjut ke iklan selanjutnya ini. Ada iklan apa ini? .wc Jasa, Sedot WC. sedot WC. WC ya, Restu Restu Ibu. Ibu. Coba di sini siapa yang suka mengerjain nih? Biasanya kan ditempel di Tiang jalan-jalan. listrik. Siapa ini nih? Pak di pagar. Di tiang listrik, Pak. Heri suka nelponnya, Heri. Awas nih, jangan dikerjai ya. Ini Pak, aduh belum stabil. Nanti ditelepon ya, ada nomornya tuh ya, sedot WC. Ya nanti bisa di sini ya, anak-anak barangkali mau membuka sedot apa kayak sedot lain. Biasanya kalian menemui iklan tersebut itu di mana? Ketiga TV, iklan ini. Pak. Di TV. Ya di televisi. Tuh. Terus di mana? Di mana lagi? Yang listrik, Pak. Oh itu yang ini ya. Tiang Jalan. listrik, Pak. Yang sedot WC ya tempat umum, ya tempat umum. Iya, tempat umum. Seperti itu ya. Slogan, nah ini jumlah yang berarti. Nah di sini ya. Ini menurut kalian ini bahasanya bagaimana? Bahasanya bagaimana? Mudah diingat? Udah. Ya, Singkat, mudah. padat, dan jelas, Pak. Ya, nah ini ciri dari slogan ya. Kemudian di sebelahnya membaca dapat merusak kebodohanmu. Nah, di sini ya. Ini gambarnya apa itu? Pohon, Buku, Pak. Ya, Pohon. pohon dan Buku. buku. Ini perpaduan antara buku dan pohon ya. Boleh. Slogan itu boleh memadukan gambar dan tulisan ya. Dan yang terakhir ini slogan lagi nih. Kebersihan apa nih? Adalah sebagian dari Iman. iman. Ya, ini sudah sering kali kalian dengar ya. Ini biasa kalian temui di mana? Tempat umum. Ya, di tempat umum. Ketong sampah. Di apa tempat sampah juga ya. Ini di sekolah-sekolah kalian juga kan banyak kan sekolah-sekolah kita juga slogan-slogan yang tempel di padi. Ya, ada. itu Ya, di- Bapak. ya banyak Di sekali ya. halte bus juga suka banyak. Coba di sini ada yang bisa membuatkan satu slogan saja siapa? Siapa? Saya, Pak. Boleh Fatma coba sebutkan slogan. Satu slogan. Orang bijak bayar pajak. Oke, luar biasa. Itu maksudnya gimana? Fatma coba jelaskan nih, barangkali ada yang belum ngerti nih. Orang bijak bayar pajak. Iya, kan sebagai warga Indonesia yang baik, itu kan harus bayar pajak, Pak. Oh, Biar iya. ada pemasukan buat pemerintah. Betul, ya itu. Jadi orang bijak itu harus bayar pajak. Seperti itu. Lanjut nih ke poster. Nah, di sini ada poster ya. Ini posternya tentang apa? Corona. Tentang corona, virus corona. Ya, virus Corona, Bapak. Corona. corona. Ya, Sekarang virus coronanya masih ada tidak? Tidak. sudah menghilang. Masih, Pak. Masih. Iya, sudah menghilang kata masih nih. Tapi tetap ya harus jaga Harus protokol waspada. kesehatan. Nah, di sini coba lihat tuh posternya. Menurut kalian poster dengan slogan itu berbeda atau tidak? Coba ada yang bisa menjelaskan? Menurut kalian apa sama aja Pak? Kalau atau beda, bedanya apa? Coba ayo siapa yang bisa? Pak, kalau slogan kata-katanya singkat ya, Pak. Ya, kalau poster gimana? Kalau poster kata-katanya singkat juga sih, Pak. Jadi bedanya di mana Lebih banyak, bedanya? Pak. Lebih banyak gambar nih, Pak. Oh iya, betul. Nggak ada gambar, Pak, biasanya. Ya, banyak gambarnya ya, gambarnya Gambar. lebih mendominasi. Ya, tuh lihat tuh situ gambarnya menarik sekali.
ada orang yang sedang memakai masker, kemudian bagaimana cara menulis tangan, dan tulisannya pun ditulis dengan tulisan yang menarik seperti itu. Nah, di sini ada terus sebelahnya itu stop apa nih? Stop merokok. Stop merokok. Ya. Nih murid-murid Bapak ini tidak ada yang merokok ya? Bapak yakin? Tidak ada. Tidak. Baik, Tidak ya, Pak, jangan semuanya. ya. Ya, jangan. Semuanya tidak boleh. baik. Jadi yang laki-laki tidak boleh. Nanti kalau Merokok. ketahuan dipanggil guru BP, Pak. Iya, nanti dipanggil guru BP, Pak. Ya. Oke, nah ini lihat tuh, ini ada gambar apa? Tentunya ada gambar Rokok. Gambar rokoknya ya. rokok. Gambar rokok. Nah, sini. Kemudian ada apa lagi nih? Ada Efek dari Itu rokok. Pak kalau merokok dapat menyebabkan Menimbulkan batuk. oh ya, merokok dapat menyebabkan apa ini? Banyak ya. Menyebabkan batuk, sesak napas, Jantung berdebar. jantung. Nah, ini. Ya. Ini adalah contoh teks poster. Oke nih, dari apa yang Bapak sampaikan atau yang kalian ungkapkan mengenai ketiga teks tersebut, nah ini pola penyajiannya dapat disimpulkan. Iklan disajikan dengan kalimat pembuka yang menarik. Judul iklan menyatakan produk atau jasa yang ditawarkan. Informasinya berisi keunggulan dari produk atau jasa. Kemudian teks slogan. Nah, ini teks slogan selalu disajikan dengan satu kalimat ringkas dan mudah diingat. Nah, tadi itu seperti yang yang Fatma bilang itu, misalnya orang bijak bayar pajak. Nah, itu belakangnya ya kakak semua. Nah, itu dapat mudah diingat seperti itu. Dan yang terakhir itu ada poster. Ini pola penyajiannya seperti ini. Sebagian besar poster yang kita lihat biasanya berupa gabungan gambar atau foto. Nah, ini dengan teks. Nah, di sini ada lanjut ke kaidah kebahasaan teks iklan. Di sini ada kalimatnya persuasif. Ya, persuasif. Persuasif itu apa? Ada yang tahu? Mengajak, Pak. Ya, mengajak. Jadi sifatnya itu mengajak. Ya, teks iklan itu seperti tadi contoh misalnya terdapat tadi tuh. Iklan apa tuh yang pertama? Misalnya iklan mie. Di situ ada kalimat atau kata-kata misalnya pedasnya juara. Itu untuk mengajak siapa? Konsumen, Pak. Ya, konsumen, tentunya yang para pecinta pedas ya. Nah, itu. Kemudian ada imperatif. Imperatif itu apa? Kata kerja. Pemerintah, Pak. Perintah, Pak. Ya, imperatif, tapi kalau dalam kaitannya teks iklan ini ya lebih kepada istilahnya kayak dorongan artinya atau mengajak ya, mengajak juga. Tapi tentunya dengan ada kata-kata kuncinya misalnya, ayo, misalnya gitu, atau belilah sebelum kehabisan. Jadi mengajak untuk konsumen itu membeli. Nah, kalau persuasifnya itu lebih ke kalimat-kalimat yang memberikan daya tarik seperti itu. Kemudian kesan positif di sini. Kesan positifnya, jadi tidak menjatuhkan produk-produk lain misalnya gitu. Jadi tidak ada kata-kata yang dapat menjatuhkan produk lain. Kemudian ringkas. Ada yang tahu ringkasnya itu seperti apa? Tidak terlalu panjang, Pak. Oh ya, tidak terlalu panjang. Jadi kalimatnya dalam iklan itu tidak terlalu panjang.
Dan yang terakhir itu dari kaidah kebahasaan iklan itu ada fakta. Nah, ini fakta. Berupa fakta maksudnya di sini apa yang dikatakan itu harus sesuai dengan kenyataannya ya. Kemudian kaidah kebahasaan teks slogan. Nah, di sini. Kebahasaan teks slogan itu ini mudah diingat. Nah, mudah diingat. Maksudnya mudah diingat? Ada yang tahu seperti apa mudah diingat? Tadi misalnya tuh belakangnya apa misalnya? Ada yang sama kata-katanya tuh kalimatnya itu sama di akhirnya. Misalnya itu kata dalam kalimatnya di akhirnya sama hurufnya gitu. K dengan K gitu. Terus berisi informasi. Di sini berisi informasi maksudnya seperti apa? Coba ada yang tahu? Ada informasi yang Berikan disampaikan. informasi untuk masyarakat. Nah, berisi informasi untuk masyarakat ya. Kemudian moto. Moto itu apa moto? Semboyan bukan Pak? Iya, bisa jadi lah. Moto itu misalnya kata-kata sebagai jargon ya, atau sebagai ciri ya. Kemudian ada sebab akibat. Misalnya sebab akibat maksudnya seperti apa? Sebab akibat. Misalnya tadi orang bijak itu sebagai sebabnya, bayar pajak itu sebagai akibatnya. Nah, jadi saling keterkaitan seperti itu ya. Kemudian nih kaidah kebahasaan teks poster. Ini yang terakhir sama ini persuasif. Nah, persuasif itu tadi coba ada yang bisa mengulang nih. Samsudin Ya Samsudin tadi Iya, persuasif Pak. apa? Ulang tadi persuasif itu apa? Persuasi itu mengajak, Pak. Ya, mengajak ya. Iya. Nah, itu sama seperti teks iklan, persuasif juga, teks poster juga memiliki kalimat persuasif. Nah, seperti itu. Kemudian tidak ada sara. Sara, maksudnya sara di sini ada yang tahu apa itu? Tidak berbau pornografi, Pak. Oh iya, tidak ada sara ya. Maksudnya juga tidak ada ini, tidak ada ya, misalnya tadi atau tidak ada bertentangan dengan hal-hal yang lain atau hal-hal yang buruk seperti itu ya. Kemudian berisi pemberitahuan. Nah, pemberitahuan di sini tadi misalnya mengenai lomba juga bisa dibuat poster, misalnya memberitahukan bahwa di situ atau sekolah ini sedang mengadakan suatu lomba ya. Kemudian bahasa menyatu dengan tema ya. Bahasa yang menyatu dengan tema. Jadi temanya itu harus sesuai, atau bahasa yang apa yang dituliskan itu harus sesuai dengan tema. Misalnya temanya tentang COVID, di situ yang menuliskan langkah-langkah mengenai mencegah COVID-19. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada gambar lebih mendominasi ya. Gambar tentunya dalam teks poster ini lebih mendominasi ketimbang kata-katanya untuk menampilkan hal-hal yang menarik. Nah, itu materi mengenai pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster, dan juga kebahasaannya. Baik, di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD ya, lembar kejar peserta didik. Bapak sudah kirim ya atau Bapak sudah bagikan. Semuanya sudah menerima? Sudah ya? Sudah. Nah, sudah. Ini Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ya, kelompok pertama itu ada Tian, Septi, Arni, Samsudin, dan Iit. Nah, ya. Kemudian kelompok 2
Ada Heri, Elok, Fatma, dan Betty. Nah, ini dari 2 kelompok saja ya. Siapa? Ya. Coba dilihat LKPD-nya. Sudah. Sudah ya. Di situ ada tabel ya. Itu ada tabel. Tugasnya itu kalian memberi tanda checklist atau gitu ya. Jadi mana bagian pola penyajian teks iklan. Nah, kalian sudah melihat atau memahami mengenai pola penyajian teks iklan, slogan, poster yang tadi Bapak sampaikan atau kalian diskusikan tadi ya. Kemudian di tugas yang kedua, coba kalian lihat, sudah? Sudah, Pak. Ya, di situ juga berbentuk seperti menarik ya itu. Nah, coba nanti kalian isi di situ. Setelah kalian isi, nanti kalian satukan atau kalian buat menggunakan aplikasi Canva ya. Kalian sajikan menggunakan aplikasi Canva. HP-nya sudah pegang, HP-nya masing-masing. Nah, nanti kalian berkelompok dengan temannya masing-masing, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Setelah tugasnya selesai, kalian sajikan dalam bentuk Canva yang menarik. Nanti kalian akan presentasikan di hadapan teman-teman kalian. Nah, itu ya. Baik, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, Pak. Ya, baik. Bapak beri waktu 8 menit cukup ya? 8 menit ya. Cukup, Pak. Tuh, silakan ya berkelompok. Untuk kelompok 1, Tian bisa tampilkan di depan teman-temannya. Baik, Ya, Pak. Tian di share screen atau di Izin berbagi layar ya, Pak. Boleh. Izin share screen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang sudah diberikan Kelompok oleh Pak 1, Guru. Tian. Kok Kelompok 2? 1. Ya, kelompok 1. Nah, untuk tugas yang pertama, ini kita menyajikan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Dan menurut kami, berdasarkan dari tabel yang sudah diberikan, ini biasanya dipajang di tempat umum itu adalah slogan dan poster. Kemudian penyajian secara lisan, tulisan, dan gerak itu polanya pada poster. Kemudian disajikan dalam bentuk gambar dan tulisan atau tulisan saja, itu merupakan pola penyajian dari slogan. Ya. Kemudian bahasanya berisi imbauan atau ajakan, itu pola penyajiannya ada pada teks iklan. Dan yang terakhir mengandung ideologi atau cita-cita, itu masuknya ke slogan. Ya, Begitu, untuk Pak. ya baik, tepuk tangan dulu untuk Tian. Nah, untuk kelompok 2 ada yang mau menanggapi kira-kira nih jawaban kelompok 1 itu tepat Saya, semua Pak. atau tidak? Coba siapa yang mau menanggapi? Saya Ya, Fatma dari kelompok 2. Harusnya bagaimana Fatma itu? harusnya itu disajikan dalam bentuk gambar dan tulisan, itu poster, bukan slogan. Oh iya. Salah Ya, itu, baik, baik. Tian. Ya nih untuk kelompok 2 jawabannya Bapak tampung dulu, nanti kan lihat jawabannya lewat kelompok 2 itu seperti apa nih, betul atau tidak ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Ada itu yang Yang nomor mana? 2-nya, penyajian secara lisan dan tulis itu harusnya di slogan, jadi ketuker, Pak, jawabannya. Oh, tertukar ya, tertukar Iya, nih sepertinya di kelompok tertukar. 1. Kalau yang ini biasa dipajang di tempat umum itu iklan bisa tidak ya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Nah, boleh. Iya, Nah, nanti kita akan diskusikan nih jawab atau kita bandingkan
jawaban dari kelompok 1 dan 2 ya. Ya. Oke, lanjut saja Tian di tugas yang kedua. Nah, boleh Di tugas dibacakan yang kedua. oleh teman yang lainnya Tian, siapa? Silakan Tian. Boleh, tampilkan. silakan. Saya yang share screen nggak apa-apa. Ya, baik. Tian yang share screen. Kelompok atau anggota kelompok yang lainnya yang membacakan atau yang mempresentasikan. Nah, ini. Sebentar, Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini banyak banget soalnya yang saya buka. Nah, ini dia. Ya, baik. Ini yang kedua, tugas yang kedua dari Bapak Farid mengenai telaah kebahasaan dalam teks iklan, slogan, dan poster. Nah, mungkin ini akan dijelaskan oleh Ibu Iit. Ya, Oleh Iit. Nah, Iit, silakan Iit, jelaskan. Iya, Pak. Jadi ke bawah, ke bawah. Tian ke bawahin. Nah, di dalam teks iklan tadi itu apa tuh? Energennya. Coba lihat, baca nih. Coba gimana? Ada kebahasanya ada apa saja di dalam iklan energen itu? Energen. Untuk kaidah kebahasaan di iklan energi itu, yang pertama ada kalimat persuasif, yaitu solusi sarapan sehat, enak, dan bergizi, energen super. Ya, terus Yang ada kedua apa lagi? kalimat imperatif. Di situ ada sebuah kalimat, yaitu ayo nikmati. Nah, Ya. yang ketiga ada fakta. Energen itu nama produk ya, dari alamatnya ada di sana, itu www.rizkaamanda.com. Nah, itu alamat webnya ya. Ya. Nah, terus itu iklan. Kemudian yang kedua, Yang keduanya penjelasan dulu. Coba Ya. jelaskan iklan tersebut. penjelasan iklan di atas, yaitu iklan di atas menawarkan produk makanan praktis dan bergizi, cocok untuk sarapan di pagi hari. Ya, tepat Untuk ya. penjelasannya. Lanjut. Ini slogan. Ya, untuk slogan jadikan buku sebagai temanmu untuk masa depan. Untuk analisis kaidah kebahasaannya, yaitu yang pertama mudah diingat, kalimat slogan berakhir sama u. Ya. Lalu ada sebab akibat. Di sini sebabnya yaitu jadikan buku sebagai temanmu dan akibatnya untuk masa depanmu. Ya. Untuk penjelasan slogan di atas, mengajak untuk menjadikan buku, dan ke bawahin. Ya, ke bawah, Tian. Ke bawah. Dan tolong dikebawain. Nah, untuk penjelasan slogan di atas, yaitu mengajak untuk menjadikan buku sebagai teman. Dengan gemar membaca buku, maka kita akan memperoleh banyak pengetahuan yang bermanfaat. Ini poster ya. Nah, untuk penjelasan poster, terus ke bawah. Nah, untuk kaidah kebahasaan poster di atas, yaitu persuasif 5 langkah cegah penyebaran virus corona, berisi pemberitahuan mencegah virus corona. Untuk penjelasan poster di atas, menjelaskan 5 langkah mencegah virus corona, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, tutup hidung dan mulut saat bersin, jaga jarak, kurangi bepergian, dan makan makanan yang bergizi. Ya. Sudah ya? Nah, itu. Bagaimana kelompok 2 tampilan dari kanvanya ini? Nah, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus ya. Bagus. Bagus. Nah, ini. Terus menurut kalian, menurut kelompok 2 nih sudah jelas belum nih? Atau sama tidak? Coba. Elok, sama tidak, Elok? Jelas, Pak. Jelas ya. Sepertinya sama, Pak. Ya, sama. Untuk mengefektifkan waktu, kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Ya, untuk selanjutnya silakan untuk mempresentasikan kelompok 2 mengenai
analisis pola penyajian, dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Saya Pak sama Ya, baik. Fatma. Ya, baik, Elok, silakan. Ya, saya ini izin membagikan layar dulu ya Pak ya. Ya. Sebentar Pak. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Belum, Ya. belum. Oh, Belum, belum. Elok. Udah. Udah ya. Nah, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok Oh, kelompok 2 ya? Maaf, Iya. salah. Nah, ini hasilnya. Yang pertama, biasanya dipajang di tempat umum, itu slogan dan poster. Kemudian yang kedua, penyajiannya secara lisan, tulisan, gerak, itu iklan. Ya. Kemudian disajikan dalam bentuk gambar dan tulisan atau tulisan saja, itu slogan. Kemudian yang keempat, bahasanya berisi imbauan ajakan, itu iklan. Ya, Kemudian betul. yang terakhir, mengandung ideologi cita-cita, itu slogan. Sudah Pak, itu hasilnya. Ya, nanti tinggal ditambahkan ya apa yang tadi dikoreksi, iklan itu juga termasuk, kemudian bahasanya berisi imbauan atau ajakan, itu iklan juga bisa ya. Terus Oh iya Pak, ya, slogan juga bisa. Nah, itu. Fatmanya baru kepikiran tadi Pak. Iya, pikirnya dadakan ya. Iya Oke, Pak. lanjut ya ke tugas 2, silakan. Elok, silakan Sebentar. ditampilkan. Sebentar Pak. Nah, sudah terlihat? Iya. Udah. Ya, ini akan dibacakan oleh Fatma Pak. Ya, Silakan silakan Fatma bacakan. Ya, ayo nikmati Energen Super, solusi sarapan praktis sehat dan bergizi. Fatma suka minum energen? Suka Pak sarapan tiap hari, biar sehat. Oke, lanjut ya ke kaidah kebahasaan. Nah, ini. Ini ada kaidah kebahasannya. Pertama, kalimat persuasif, yaitu solusi sarapan sehat enak bergizi, Energen Super. Iya, Yang sama kedua, ya. Terus ke bawah, ke bawah. Ya, yang kedua kalimat imperatif. Ayo nikmati. Ya. Yang ketiga faktanya, Energen itu nama produk. Penjelasannya, iklan di atas menawarkan produk yang bernama Energen, solusi praktis sarapan bergizi. Ya, terus. Kemudian kaidah kebahasan yang kedua, mudah diingat, kalimat slogan berakhiran sama U. Iya, Sehat, sama ya dengan sebab kelompok 1. akibatnya, Terus. iya sama Pak. Sebab sebabnya jadikan buku sebagai temanmu, akibatnya untuk masa depanmu. Ya, terus. Kemudian penjelasannya, slogan di atas mengajak untuk rajin membaca buku Pak. Membaca buku menjadi bekal yang sangat berharga untuk masa depan. Udah Pak. Terakhir. Ya, ini yang terakhir. Kaidah kebahasannya persuasif. 5 langkah cegah penyebaran virus corona berisi pemberitahuan mencegah virus corona. Penjelasannya, poster di atas berisi cara mencegah virus corona, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, tutup hidung dan mulut saat bersin, jaga jarak, kurangi bepergian, dan makan makanan yang bergizi. Ya, luar biasa ini. Penampilan dari kelompok 1 dan 2 di dalam kaidah kebahasannya sudah sama itu. Bapak simpulkan, Bapak lihat, Bapak koreksi, sudah betul. Nanti tinggal pola penyajiannya masih ada sedikit saja yang salah ya. Nanti bisa dibetulkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak. Baiklah, itu presentasi dari pertemuan kita kali ini. Nah, coba di sini ada yang mau menyimpulkan? Coba nih menurut Arni, ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini?
kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan ya Pak, slogan, poster, sama iklan. Terus? Itu hampir sama ya Pak ya. Kaidah kebahasaannya ada kata Ya, hampir persuasif, iya, Terus ajakan ya Pak ya, terus satu. imperatif, gitu ya Pak ya. Iya, Terus satu laginya tentang apa nih? tentang apa ya? Apa ya, lupa Pak. Ayo ada teman yang lain nih yang mau menambahkan. Dari Arni, ada yang mau menambahkan? Perbedaan iklan, poster, dan slogan ya Pak? Bukan. Pola penyajian, Kak. Iya, pola Iya, pola penyajian. Lupa. Ya, pola penyajian nih. Ya, Fatma udah sarapan jadi fokus ya. Oke, nah. Kayak luar Iya biasa dong, semua biar nih pintar sarapan pakai energi. di kelas 8A ini pintar-pintar ya. Baik, untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian nih Bapak akan membagikan soal tes ya berupa quizzes ya dengan media quizzes. Nanti kalian bisa login ya. Nanti Bapak akan share linknya. Ya, sudah ada yang masuk? Ya, baru 2 nih. Ayo teman-temannya diajak dulu nih. Baru 2 yang masuk. Saya keluar malah Pak. Saya malah keluar ini. Sinyalnya. Ya, BT naik ke 1. Mengirim siapa ini? Ya, 4. Naik lagi. 1 lagi. Wah, habis. Ini, ya, sudah. Ini yang terakhir ini ya. Nah, ini sinyal ya. Sinyal ya. Kita akhiri. Nah, ini hasilnya. Ini kita akan ketahuan nih siapa yang akan mendapatkan pengayaan dan remedial. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, berarti yang nanti di bawah 50% atau ya nanti akan mendapatkan remedial, dan yang di atas atau 60 ke atas itu sudah ke pengayaannya Bapak anggap mampu untuk lanjut ke materi berikutnya. Siapa? Ya, ini stop dulu. Oke, tadi sudah terlihat ya mana siapa saja yang nanti akan mendapatkan pengayaan dan melakukan remedial ya. Jadi pengayaan itu bisa kalian pelajari kembali, ini mengetahui pengetahuan di perpustakaan, dan yang nanti di remedial bisa mengulang kembali mempelajari materi-materi sebelumnya ya, atau materi-materi saat ini. Oke, pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat teks iklan produk ya menggunakan desain yang beragam dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang menarik. Itu untuk pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya, Bapak persilahkan kepada ketua kelas Tian untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih dan tetap semangat. Semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.